أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsani, wa ashkuruhu ala taufiqi wa amtinani, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'zima li sya'ni, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa maulana wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa anastaqal hadithi kitabullah wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah malam hari ini kita dikumpulkan kembali di dalam majelis yang membahas tentang tauhid, majelis yang membahas tentang usuluddin, pokok-pokok agama kita, yang kita sedang membahas tentang rukun iman. Rukun iman sudah berlalu pembahasan kita, yaitu iman kepada Allah, kemudian iman kepada hari akhir. Saat ini membahas tentang beriman kepada malaikat. Malaikat yang sudah kita pelajari secara iman kepada malaikat itu, kalau cuma beriman secara global, kita yang penting iman kepada malaikat itu sudah cukup mencukupi bagi seorang muslim. Dia sudah dikatakan beriman kepada malaikat selama dia meyakini keberadaan malaikat. Tapi kita di sini lebih memperdalam lagi. Kita mempelajari tentang kabar-kabar dari Allah yang datang kepada kita tentang malaikat-malaikat itu, entah itu dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih yang datang kepada kita. Kita sudah mempelajari tentang beriman. Salah satu pilar keimanan kepada malaikat itu berarti iman kepada keberadaannya. Kemudian beriman kepada fisiknya malaikat yang sudah dicirikan oleh Allah kepada kita, bahwa malaikat begini kita beriman kepadanya. Kemudian beriman dengan akhlaknya malaikat, bahwa malaikat juga punya akhlak mulia. Kemudian setelah itu beriman dengan amalan-amalan malaikat. Amalan-amalan malaikat di sini ada amalan malaikat kepada Allah, ibadahnya malaikat. Kemudian terkait dengan tugas-tugasnya malaikat untuk mengatur alam semesta ini, dan juga terkait amalan malaikat yaitu yang berkaitan dengan manusia. Kita kemarin sudah membahas tentang amalan malaikat yang terkait dengan manusia. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kita kemarin sudah menjelaskan sampai nomor 6. Kemudian di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia, yaitu malaikat itu menghadiri majelis dzikir dan majelis ilmu. Jadi kemarin yang kita bahas sebelumnya, bahwasanya malaikat itu juga hadir majelis dzikir itu, malaikat yang ngaji. Jadi malaikat dia juga ikut ngaji. Selain itu, malaikat juga selain untuk dirinya malaikat sendiri, dia mendapatkan perintah dari Allah untuk ikut ngaji, ikut menghadiri majelis ilmu. Malaikat juga mengayomi orang-orang, manusia-manusia yang sedang berada di dalam majelis zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumul rahmah
wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul sebuah kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, di dalam masjid-masjid. Di situ mereka membacakan kitab Allah dan juga mempelajari di antara mereka. Kita belajar tentang tauhid, kita belajar tentang kalamullah, kita belajar tentang ilmu-ilmu yang mengingat kepada Allah, majelis zikir. Maka pasti akan orang-orang di situ akan dinaungi oleh Allah dengan ketenangan dan juga diliputi dengan rahmat. Jadi biasanya kalau orang ngaji itu pasti ada perasaan khusus. Kita hadir majelis ilmu itu pasti ada beda dengan kalau misalnya hadir offline kayak gini, misalnya hadir di majelis ilmu dengan cuman nyimak di YouTube itu rasanya beda. Pasti ada perasaan berbeda. Disitulah ada ketenangan dari malaikat, ada dilindungi oleh diturunkan oleh Allah dengan ketenangan, dengan rahmat di situ. Dan juga malaikat-malaikat menaungi mereka dan Allah akan menyebut mereka, membanggakan manusia yang hadir di dalam majelis ilmu itu di kalangan para malaikat. Jadi inilah keutamaan kita menghadiri majelis ilmu seperti ini, majelis-majelis yang mengingat Allah, mengingat zikir kepada Allah, mengingat tentang tauhid. Ini majelis-majelis yang luar biasa yang di situ kalau kita tahu banyak sekali keutamaan-keutamaan, kefadhilan-kefadhilannya. Malaikatnya ikut ngaji, kemudian orang yang datang juga diliputi dengan ketenangan dan dilindungi oleh malaikat. Itu berarti malaikat yang kaitannya dengan manusia, dia menghadiri majelis ilmu untuk menaungi para penuntut ilmu. Hadis rawahu Muslim. Dan telah berlalu dalil yang lain pada halaqah sebelumnya tentang amalan malaikat yang menghadiri majelis ilmu itu kita sudah berlalu kemarin penjelasannya. Jadi sampai malaikat tumpuk-tumpuk dari sini sampai atas itu ada malaikat semuanya. Saking banyaknya malaikat yang di situ oleh Allah ditugaskan untuk mencari majelis zikir seperti ini. Kemudian nomor 8 mencatat orang-orang yang hadir sholat Jumat. Kalau kemarin yang penjelasan sebelumnya itu kan malaikat Jumatan. Jadi malaikat itu Jumatan. Kemudian selain itu yang kaitannya dengan tugas hubungannya dengan manusia, dia mencatat orang yang hadir Jumatan. Jadi dua sisi. Yang manfaatnya kembali kepada malaikatnya, dia ditugaskan oleh Allah, dia hadir Jumatan di situ. Ketika khotib naik, malaikat dengarkan khutbah, berarti kan ikut Jumatan, ikut sholat berjamaah di situ. Selain itu, malaikat juga nyatet siapa manusia-manusia yang hadir menghadiri sholat Jumat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana yaumul jum'ah waqafatil malaikatu ala babil masjid yaktubun al-awal fal awal." Jadi ketika sholat Jumat mulai dari pagi ini, malaikat sudah bersiap-siap di pintu masjid jogo. Dia di situ standby. Yaktubun al-awal fal awal. Jadi menulis manusia yang datang, oh si fulan datang pertama, si fulan datang, fulan bin fulan datang kedua, si fulan datang ketiga, si fulan datang keempat. Itu ditulis oleh malaikat, ada daftar catatannya. Wa masal muhajir kamasalil ladzi yuhtil badana. Yang datang awal ini betul-betul dia datang ke masjid jauh sebelum waktu khutbah, betul-betul meruput untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi muhajir itu ya dia betul-betul niat datang untuk menghadiri sholat Jumat. Jadi dia datang mungkin di situ baca Quran atau mungkin sholat sampai nanti khotibnya naik. Dia datang betul-betul paling awal sendiri. Itu kalladzi yuhti badana. Jadi seperti halnya orang yang menghadiahkan unta untuk disembelih di tanah haram. Tsumma kalladzi yahdi baqarah. Urutan berikutnya ini rombongan yang awal. Berarti yang kira-kira datang jam 9, jam 10 itu udah datang, itu seperti halnya orang yang menyembelih unta. Kemudian rombongan berikutnya kalmudi baqarah, seperti halnya orang yang menyembelih sapi. Tsumma kabesin. Kemudian rombongan berikutnya seperti halnya orang yang menyembelih kambing.
Tsumma dajajah, kemudian seperti halnya orang yang menyembelih ayam. Tsumma baidah, kemudian terakhir kali yang urutan terakhir adalah seperti halnya orang yang hadiah endog, telur. Fa idza kharajal imam tawahu sufufahum wa yastami'una dzikra. Jadi ketika imam sudah naik biasanya sebelum adzan apa sebelum adzan apa sesudah adzan? Sebelum adzan toh, imam naik, baru nanti yang jaga tadi bukunya dilipat, udah nggak nyatet lagi, malaikat dengarkan khutbah. Berarti kalau yang adzan dengar adzan baru datang itu nggak kecatat di situ. Ya gugur pahalanya, tapi tidak mendapatkan keutamaannya tadi hadiah seperti halnya orang yang menghadiahkan kambing, menghadiahkan unta, menghadiahkan sapi ini tiap Jumat punya potensi ada sedekah senilai seperti itu. Syaratnya cuma mudah, menghadiri Jumatan lebih awal. Yang dimaksud dengan hadiyu adalah sesuatu yang dikirim ke tanah haram di kota Mekah dalam rangka ibadah kepada Allah. Adapun hadiyu ini ada yang wajib dan juga diantara ada yang hukumnya sunnah. Seperti halnya orang yang haji tamattu, berarti dia harus menghadiahkan kambing untuk disembelih. Juga orang yang haji kiron itu menghadiahkan unta. Ini keutamaan orang yang menghadiri sholat Jumat seperti itu. Makanya kita ngaji seperti ini ya diusahakan. Kalau memang waktunya longgar, nggak ada kesibukan yang kalau orang kantor mungkin beda ya. Kondisinya beda. Kalau orang kantor ya mungkin dia menyesuaikan waktunya, istirahatnya cuma sebentar. Kalau memang dia longgar, diusahakan datang lebih awal. Karena di situ akan ada manfaat-manfaat atau mungkin fadilah-fadilah yang luar biasa yang bisa kita dapatkan. Kemudian di antara amalan malaikat dan tugas mereka yang berkaitan dengan manusia berikutnya, nomor 9, yaitu malaikat itu bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul yatawaffakul mautil ladzi wukila bikum tsumma ila rabbikum turja'un." Katakanlah, akan mewafatkan kalian malaikat maut yang telah ditugaskan kepada kalian, kemudian kalian akan dikembalikan kepada Rabb kalian. Surat As-Sajdah. Di dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Bara' bin Azib, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai dan hadisnya sahih. Jadi malaikat maut itu nanti akan dibantu oleh malaikat-malaikat yang lain. Yang malaikat maut tugasnya itu mengeluarkan nyawa dari badan, maka langsung akan diterima oleh malaikat-malaikat lain yang bertugas membawanya ke atas. Ada di antara manusia tersebut yang baik dan soleh dan dibawa oleh malaikat-malaikat rahmat, dan ada yang menzalimi dirinya sendiri, maka dibawa oleh malaikat-malaikat azab. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi tatawaffakumul malaikatu dzalimi anfusahum." Orang-orang yang diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan menzalimi mereka sendiri, itu juga ada. Jadi ketika kalau hadisnya Bara' bin Azib itu kan hadisnya panjang, termasuk cuplikannya sebenarnya. Jadi ketika orang itu zalim atau orang-orang kafir yang dia ahli neraka gitu ya, itu ketika dicabut, jadi ketika dia sudah proses sakaratul maut, itu didatangi oleh malaikat di dekat kepalanya itu. Ya ayuhan nafsul khabith, wahai jiwa yang buruk, keluarlah kamu dengan kemarahan dari Rabbmu. Jadi diancam dengan suara yang keras. Jadi rohnya dicabut dengan kasar dan dengan perkataan yang buruk itu tadi. Jadi rohnya itu wedi. Saking takutnya itu dia menolak untuk dicabut. Jadi benar-benar ketika proses orang yang kafir ini dicabut rohnya, itu betul-betul proses yang sangat berat. Berontak nih, rohnya nggak mau dicabut, itu nggak mau. Jadi kayak tarik ulur gitu. Jadi rohnya itu berpencar, betul-betul prosesnya ini sangat berat. Kalau digambarkan itu seperti halnya besi yang ada geriginya itu yang dicabut dari kain bol, kain yang berbulu itu. Jadi kayak brodol itu. Seandainya ini bisa betul-betul
kainnya kan ngiket ini, kalau dicabut ya brodol. Itulah, baru gitu, baru nyawanya dicabut saja sudah beratnya luar biasa. Prosesnya ya sangat sangat berat, istilahnya sangat menyakitkan. Jadi jiwanya itu memberontak sebenarnya nggak mau keluar, tapi ya dipaksa sampai brodol ini. Sudah gitu, sudah begitu dicabut, malaikat maut nggak cuman sebentar tok sudah disambut oleh sepanjang mata memandang itu malaikat-malaikat yang membawa kain hitam yang sangat busuk, yang sangat kasar, di situ langsung diletakkan di situ, rohnya di situ, langsung dibungkus dengan kain itu, dibawa naik ke atas. Sudah gitu tok 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 ini. Baunya kan sangat busuk sekali. Mau nembus pintu langit nggak boleh. Nggak boleh oleh penjaga pintu langit. Sopo ini? Fulan bin Fulan. Jadi dia tidak diberi izin untuk naik ke langit. Makanya oleh Allah suruh menghempaskan dia ke dasar bumi paling bawah. Di situ amalannya ditulis di dalam sijin. Makanya kalla inna kitabal fujjari lafi sijin. Makanya di situ dicatat di sijin, di dalam bumi paling bawah. Dan ketika rohnya itu dikembalikan lagi ke badannya, dia bingung. Ini saya mau dibawa kemana nih? Mau dibawa kemana? Baru situ aja prosesnya. Nanti di kuburan lagi juga tambah bingung lagi. Makanya ini malaikat maut itu cuman jabut sebentar, habis itu sudah diserahkan kepada malaikat yang membawa azab. Kemudian selain itu, kalau jiwanya orang-orang yang beriman, Allah berfirman, alladzina tawaffahumul malaikatu thayyibin. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik. Kalau beda dengan orang malaikat yang jiwa yang baik, oleh dia malaikat mau duduk di dekat kepalanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radhiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, kembalikanlah, keluarlah menuju ridho Rabbmu, Masya Allah. Jadi dijabut itu dengan enak, seperti halnya gambarannya air yang mengalir dari bibir teko, glender gitu. Meskipun begitu, itu juga berat bagi ketika roh dijabut dari jasad, itu juga berat sehingga pelipisnya di sini akan berkeringat. Tapi enak, maksudnya prosesnya enak. Begitu sudah dijabut, ditampani oleh malaikat-malaikat yang lain sejauh mata memandang sampai ke atas, dibungkus dengan kain yang sangat harum. Ketika melewati sekumpulan malaikat pasti akan ditanya, siapa ini kok baunya harum sekali? Oh, ini Fulan bin Fulan. Langsung malaikat yang lewat tadi akan memuji si Fulan. Oh, dia memang baik, dia memang baik. Sampai naik langit pertama, dibukakan, siapa ini? Baunya wangi sekali, Fulan bin Fulan. Kemudian dibukakan pintu langit pertama sampai pintu langit kedua, pintu langit ketiga, sampai naik ke atas. Allah menyuruh mencatat amalan ini di dalam illiyin. Alla inna kitabal abrari lafi illiyin. Itu kan seperti itu. Makanya prosesnya juga beda. Makanya ada malaikat maut itu tugasnya mencabut roh dari jasadnya manusia. Ini ada dua jenis, ada yang berat, ada yang mudah. Makanya kita berusaha agar kita proses sakaratul maut kita itu mudah. Makanya kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan yang membuat kita mudah, istilahnya. Kita menjadi jiwa yang tenang sehingga ketika malaikat datang, ya ayyatuhan nafsul thayyib, istilahnya. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Rabbmu. Masya Allah, enak sekali. Sehingga ketika dibalikan roh tadi, dibalikan ke jasadnya, dia ketika mayatnya ditandu itu, dia akan ngomong, qadimuni, dang cepet gitu. Gitu. Beda dengan yang tadi. Qadimuni, dang cepet. Karena pengen segera masuk ke kuburan. Itulah perbedaannya. Tapi yang kita bahas di sini adalah tugasnya malaikat berkaitan dengan mencabut nyawa itu tadi. Dan kalau malaikat sudah datang, itu nggak bisa endo istilahnya. Makanya ada beberapa biasanya yang
orang-orang yang sudah meninggal itu, kalau ya saya saksikan beberapa itu kadang-kadang sebelum meninggal itu dia melihat ke atas, itu berarti kan kemungkinan melihat malaikat yang sudah banyak, sudah wis ngumpul gitu. Seperti itu. Baik, tugas malaikat berikutnya yang berkaitan dengan manusia itu menanyai manusia di alam kubur. Setelah itu memberi nikmat kubur dan juga azab kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya seorang hamba apabila diletakkan di kuburnya, ditinggalkan dan pergi para sahabatnya sampai dia mendengar suara sandal mereka, berarti setelah dikubur semuanya itu sudah pergi sampai kresek-kreseknya itu sudah hilang, maka datanglah dua malaikat dan mendudukkannya kemudian berkata, apa yang engkau katakan tentang laki-laki ini? Ma ilmuka bihadar rajul. Dia berkata, aku bersaksi bahwa dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Maka dia dikatakan kepadanya, lihatlah tempatmu di neraka. Sungguh Allah telah menggantikannya untukmu sebuah tempat di surga. Berkata Nabi SAW, maka orang tersebut melihat kedua tempat semuanya. Jadi kalau dia lolos dari wawancara ini, tiga pertanyaan kubur, salah satunya tentang Nabi Muhammad ini, kalau dia lolos, maka diperlihatkan di depannya. Kamu dulu asalnya masuknya sini. Jadi diperlihatkan neraka dengan siksanya. Tapi Allah menyelamatkanmu dan kamu akan dimasukkan ke dalam surga. Diperlihatkan surga dengan segala keindahannya. Disuruh nunggu untuk masuk surga. Masya Allah. Dan adapun orang yang kafir atau munafik, dia berkata, aku enggak tahu. Aku dulu mengatakan apa yang dikatakan manusia. Jadi, saya enggak tahu. Dia ragu-ragu menjawabnya. Maka dikatakan kepadanya, kamu tidak tahu dan tidak mengikuti. Jadi, dia tidak mau mengikuti Rasul. Kemudian dipukul dengan palu dari besi dengan sebuah pukulan di antara dua telinganya, maka dia berteriak dengan sebuah teriakan yang didengar oleh apa yang di sekitarnya kecuali jin dan manusia. Jadi, teriakan penghuni kubur yang diazab oleh malaikat itu terdengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Jadi hewan-hewan itu bisa mendengar azab kubur. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ada juga malaikat yang tugasnya untuk memberikan pertanyaan kubur. Kemudian setelah itu ada malaikat-malaikat yang tugasnya berperang bersama orang-orang iman. Allah menceritakan pertolongannya kepada orang yang beriman di dalam perang Badar dalam firman-Nya, "Ittastaghitsuna rabbakum fastajabalakum inni mumiddukum bi alfi minal malaikati murdifin." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabb kalian. Jadi Nabi Muhammad sebelum perang itu berdoa semalam untuk istighotsah kepada Allah, betul-betul minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, seandainya ini perkumpulan ini orang-orang iman ini habis. Karena secara akal nggak mungkin menang, cuman 300 berapa orang persenjataannya seadanya melawan 1000 orang bersenjata lengkap. Ini secara hitung-hitungan akal jelas kalah gitu. Cuman 300 sekian melawan 1000 orang dan beda sekali, mereka bersenjata lengkap, Nabi Muhammad senjatanya seadanya. Makanya Nabi Muhammad betul-betul beristighotsah kepada Allah semalam suntuk sampai selendangnya jatuh. Maka Allah mengabulkan doa kalian. Sungguhnya aku mengirimkan kepada malaikat 1000 malaikat yang datang berturut-turut. 1000 sampai 5000 malaikat yang datang membantu orang iman sehingga orang iman menang telak. Surat Al-Anfal. Rasulullah SAW sendiri melihat Jibril saat itu dan bersabda, "Hadza Jibril akhidum bi ra'si farasihi alai adatul harb." Ini adalah Jibril memegang kepala kudanya memakai alat-alat perang. Jibril seanak buah itu sudah siap menunggang kuda untuk berperang melawan orang-orang kafir, membantu orang-orang iman. Ini adalah sebagian amalan malaikat yang bisa kita sebutkan yang dikabarkan kepada kita. Sebagian itu. Kewajiban kita adalah beriman dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Jadi ini semuanya gaib kan, gaib. Ini tugas kita adalah mengimani apa yang kabar yang datang kepada
Kita memang nggak mudah mengimani hal seperti ini karena nggak masuk akal semuanya, ceritanya itu aneh-aneh gitu kan. Koyok-koyok kalau kita menggunakan logika kita nggak akan masuk. Tapi itulah yang namanya orang iman, dia beriman. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang iman adalah beriman dengan hal-hal yang gaib yang Allah ceritakan kepada orang-orang beriman. Tugas kita mengimani apa yang datang kepada kita. Kalau itu kabarnya dari Quran maupun hadis-hadis yang sahih, kita imani. Itu berarti pasti terjadi dan pasti ada. Makanya selanjutnya kita bahas adalah mungkin untuk amalan sudah selesai kan, membahas tentang amalan malaikat. Ini ya apa namanya? Sementara itu aja, maksudnya ya, itu hanya sebagian, belum semuanya, tapi intinya kita sudah mengetahui secara garis besarnya seperti itu. Kemudian di dalam hal ini, di dalam beriman kepada malaikat ini ada beberapa penyimpangan di situ yang harus kita waspadai. Yang pertama, yaitu ada sebagian orang yang mengingkari keberadaan malaikat. Ini fatal. Kalau orang iman, dia ngaku orang iman, ngaku orang Islam, ketika diceritakan tentang malaikat-malaikat dan semua amalan-amalannya seperti itu, alah, itu malaikat itu cuman khayalan toh, itu cuman sugesti, cuman bla bla bla. Itu cuman, berarti kan dia nggak beriman dengan keberadaan itu. Aku nggak percaya. Udah, perkataan seperti itu kufur sudah. Dia akan pilar keimanannya tentang kan rukun iman kan tiang keimanan ada 6 ini. Kalau salah satu tiangnya sudah runtuh ya sudah akan membahayakan keimanannya. Bisa betul-betul sampai kafir. Kemudian ada sebagian orang yang mengingkari sebagian malaikat dan amalannya. Jadi percaya sebagian, nek malaikat Jibril percaya, nek si liyane saya nggak percaya. Mosok enek kok malaikat koyo ngene. Mosok malaikat kok ngatur hujan. Itu hujan itu kan awan seperti ini nggak mungkin. Selain seperti itu ya misalnya. Anggaplah dia mengingkari perbuatan malaikat seperti itu. Itu ya termasuk bisa, kalau tergantung levelnya. Kalau pengingkarannya bisa sampai betul-betul keluar dari iman. Imannya sudah gugur alias kafir kalau sampai keterlaluan. Kemudian ada sebagian menyamakan antara jin dan malaikat. Itu juga ada seperti itu. Yang lebih parah lagi, ada yang menyembah pada malaikat. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yauma yahsyuruhum jami'an tsumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun. Jadi ketika malaikat itu disembah oleh sebagian kaum, besok ketika hari kiamat malaikat dipanggil, orang yang nyembah dipanggil. Dikumpulkan, malaikat dipanggil, yang nyembah malaikat juga dipanggil. Terus ditanya, kamu dulu, malaikat ditanya ini, ini kan kamu, mereka yang nyembah kepada kamu. Qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Ya Allah, saya berlepas diri dari kesyirikan mereka. Mereka sebenarnya menyembah pada jin. Mereka beriman kepada jin. Mereka itu tadi menyamakan jin dan malaikat. Aslinya mereka menganggap itu malaikat yang mempunyai kekuatan-kekuatan gaib, tapi aslinya mereka menyembah kepada jin. Surat Saba. Itu juga perbuatan syirik kalau sampai menyembah kepada malaikat. Meskipun malaikat punya kekuatan, punya wewenang untuk mengatur alam, tapi tidak berhak untuk dimintai apalagi disembah. Kemudian kelima, memusuhi mereka, itu juga ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin." Barang siapa memusuhi Allah, malaikat-malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikail secara khusus Allah sebutkan, maka sungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Ini seperti halnya orang-orang Yahudi. Mereka memusuhi Jibril tapi ngebloknya nanggone Mikail.
aku nggak senang dengan Jibril. Jibril itu kalau datang pasti membawa syariat yang berat. Makanya aku musuhku Jibril. Tapi aku senengku karo Mikael. Mikael itu kan termasuk menurunkan rahmat, menurunkan hujan dan lain sebagainya, mengatur hal-hal seperti itu toh. Jadi mereka ngebloknya nanggone Mikael tapi memusuhi Jibril. Makanya Allah langsung menegaskan, "Man kana aduwwul lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikail, fa innallaha aduwwul kafirin." Siapa memusuhi malaikat, maka sama dengan memusuhi Allah. Dan Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir, makanya disifati dengan kafir. Kemudian penyimpangan yang lain adalah meyakini bahwasanya malaikat itu berjenis kelamin wanita dan bahwasanya malaikat adalah anak wanita Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahumul banun." Maka tanyakanlah pada mereka, apakah anak-anak wanita itu untuk Tuhanmu sedangkan untuk mereka anak-anak laki-laki? Am khalaqnal malaikata inatsan wa hum syahidun? Ataukah kami menciptakan malaikat-malaikat itu dengan jenis kelamin wanita sedang mereka menyaksikan? Itu adalah pengingkaran Allah. Apa mereka itu tahu kalau malaikat itu wanita? Kan kurang ajarnya orang-orang kafir, termasuk orang-orang Quraisy waktu itu adalah mereka menganggap aib. Kalau punya anak perempuan itu adalah aib bagi mereka. Mereka kalau punya anak laki-laki itu senang. Karena laki-laki itu bisa menjadikan penerus, bisa diajak perang, bisa diajak macam-macam. Tapi kalau anak perempuan itu adalah beban. Mereka itu enggak senang kalau punya anak perempuan. Tapi kurang ajarnya mereka menisbatkan bahwasanya malaikat adalah anak perempuannya Allah. Makanya di sini ayatnya adalah layo gitu. Fastaftihim ali rabbikal banatu wa lahum banun. Layo. Mereka itu kurang ajar sekali. Apakah kalau anak-anak wanita, malaikat-malaikat wanita yang mereka anggap sebagai anak wanitanya Allah itu mereka sematkan kepada Allah, sedangkan mereka aja nggak mau punya anak wanita. Ini berarti keyakinan mereka bahwasanya malaikat itu adalah wanita. Ini juga tidak benar. Jadi malaikat itu nggak punya jenis kelamin. Adapun hak malaikat yang harus kita lakukan, maka diantara adalah yang pertama mewujudkan beriman dengan 4 poin yang sudah kita sampaikan di atas. Kita 4 poin ini. Jadi iman dengan keberadaannya, beriman dengan fisiknya tadi, ciri-ciri fisiknya, beriman dengan akhlaknya, dan juga beriman dengan amalan-amalan yang semuanya itu datang dari Allah. Kita beriman dengan 4 poin itu. Kemudian selain itu, hak malaikat yang harus kita tunaikan adalah mencintai mereka dan menghormati mereka karena Allah. Karena mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang tidak memaksiati Allah. Kita mencintai malaikat. Kemudian tidak mengejek dan menghina mereka atau menjadikan mereka sebagai bahan bercanda. Karena hal ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Ini juga malaikat jangan dijadikan bahan bercanda. Nek malaikat mau teko orang tak jak gelut lah, misalnya seperti itu. Ya, itu bukan bahan bercanda seperti itu. Kalau betul seperti itu ya bisa sampai keluar dari Islam. Menghindari, kemudian yang keempat, menghindari apa yang dibenci oleh malaikat, seperti gambar dan patung yang bernyawa, dan juga memelihara anjing di rumah. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak memasuki sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan juga gambar makhluk bernyawa, entah itu 2 dimensi atau 3 dimensi, bentuknya patung kek, bentuknya lukisan kek. Kalau itu makhluk bernyawa, maka dengan digantungnya seperti itu, maka malaikat nggak mau masuk. Entah itu berupa boneka, misalnya boneka yang dipajang loh ya, boneka yang dipajang kayak misalnya apa namanya, ya mainannya wong sugih. Dipajang-pajang, terus itu sama 3 dimensi kayak atau 2 dimensi lukisan-lukisan yang di situ makhluk bernyawa, itu juga tidak boleh. Termasuk foto-foto kiai fulan
itu juga tidak boleh. Karena malaikat rahmah nih, malaikat rahmat tidak mau masuk di dalam rumah yang di situ ada anjing dan juga gambar makhluk bernyawa. Kalau malaikat pencatat amal tetap, jadi meskipun sholat ya sholatnya tetap dicatat. Bukan berarti malaikat blas ragil mlebu ya renek malaikatnya, bukan seperti itu. Ini malaikat yang membawa rahmat tidak mau masuk. Kemudian selain itu membenci sesuatu yang dibenci malaikat, yaitu memakan makanan yang membuat bau mulut tidak sedap, seperti bawang merah dan juga bawang putih dalam keadaan mentah. Di dalam sebuah hadis dari Jabir radhiyallahu an, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli basal wal qurath. Nabi melarang dari makan bawang merah dan juga qurath, bawang bakung. Faqulabna hajah fa'akalna minha. Jadi suatu saat Nabi melarang loh, ojo mangan bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian suatu saat kami delalah kok kepengin istilahnya, karena hajat itu berarti kan pengen koyo ini mangan iki nek ora nggo ngono ora enak gitu. Jadi kita tetap makan. Fa'akalna minha. Maka Nabi wanti-wanti faqala man akala min hadhihi syajarah al muntinah fala yaqrabanna masjidana fa innal malaikata adza mimma ya'adza minhul ins. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanti-wanti barang siapa yang makan tanaman-tanaman yang berbau ini, maka jangan dekat-dekat masjid kami. Ojo mlebu masjid sik, ojo salat ojo mlebu masjid sik gitu. Karena sesungguhnya malaikat merasa terganggu dengan apa yang merasa terganggu dengannya manusia. Jadi kalau manusia aja bau mulutnya ini, kalau kita makan yang seperti itu yang mentah kan biasanya agak mambu kan gitu. Itu manusia terganggu, malaikat juga terganggu. Sama seperti halnya misalnya kiasnya ya rokok misalnya. Rokok itu kan bau mulutnya itu kan tajam tuh. Jadi kalau kita sholat sebelahnya orang habis ngerokok itu mesti baunya nggak enak. Sama, malaikat juga terganggu dengan seperti itu. Jadi kalau orang rokok itu rokoknya haram, kemudian kalau dia dia sholat tanpa sikat gosok gigi misalnya, itu juga menyakiti, juga tambah dosa lagi. Jadi hal-hal yang menyebabkan bau mulut itu adalah akan dibenci oleh malaikat. Ya, kalau malaikat benci itu efeknya mau dosa. Karena dia menyakiti malaikat dan juga menyakiti orang-orang di sekitarnya. Nah, diusahakan kalau habis makan yang seperti itu, misalnya makan sate enek berambang bawang itu ya, sikatan dulu kalau sebelum sholat. Misalnya jengkol, pete ya, dan lain sebagainya sama. Yang kira-kira itu bau mulutnya itu mengganggu ya jangan. Tapi intinya kita sholat itu pengen ketenangan, pengen kekhusyukan. Hal itu bisa mengganggu kekhusyukan orang lain. Ketika kita menyakiti tetangga kita menyakiti malaikat, ada nilai dosanya di situ. Paham ya? Demikian pula juga dihindari meludah ke kanan ketika sholat maupun di luar sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila shalah fala yabsuq amamahu. Fa innama yunajillah ma dama fi musalla." Jadi ketika seorang berdiri untuk sholat, maka jangan dia meludah ke arah depannya. Karena dia sedang menghadap Allah selama masih di tempat sholatnya. Jadi dia meludah ke arah Allah sama saja. Itu enggak boleh. Wala an yaminihi, jangan dari kanannya juga jangan. Fa inna an yaminihi malakan, sungguh dari kanannya adalah malaikat. Fal yabsuk an yasarihi au tahta qadamihi fayadfinuha. Nek pol-pol ora iso ngempet ngidu gitu. Ya dari sebelah kirinya atau ke arah bawah. Kemudian dipendam. Kalau zaman dulu masjidnya kan masih tanah loh. Jadi misalnya sholat isi ngene iso. Saiki yo. Itu. Kalau kita di depan itu kan sedang kita menghadap Allah, sebelah kanannya juga
arah malaikat. Ini prakteknya kalau meludah ya ini berarti di luar sholat pun juga seperti itu. Jangan meludah ke arah kanan, diusahakan meludah ke arah kiri karena ludah itu kan seperti halnya simbol jelek kan. Atau ke arah bawah. Ini ya itu tadi zaman dulu kan masjidnya masih tanah, masih bisa meludah. Kalau sekarang ya tidak memungkinkan ya jangan. Meskipun ke arah kiri kalau di masjid ya nanti dikerutuki wong akeh nanti. Itu thayyib, berarti itu adalah penyimpangan terhadap iman kepada malaikat. Dan poin terakhir setelah kita belajar silsilah dari awal sampai akhir ini adalah beberapa kesimpulan atau faedah atau buah yang bisa kita petik daripada kita beriman dengan malaikat. Ini adalah poin pentingnya di sini. Jadi dengan kita belajar dari awal sampai akhir tentang malaikat ini, yang pertama beriman dengan malaikat adalah bagian dari mewujudkan keimanan tersebut. Keimanan yang tersebut keutamaan-keutamanya di dalam Al-Quran dan hadis. Jadi iman dengan malaikat adalah mewujudkan bagian dari rukun iman dan itu keutamaan-keutamanya adalah banyak. Seperti halnya mendapatkan hidayah di dunia. Ini juga kita beriman di situ. Kemudian mendapatkan keamanan di akhirat dengan kita beriman, mempertebal iman kita, maka kita mendapatkan keamanan. Kemudian juga dengan keimanan kita juga mengantarkan ke dalam surga. Jadi ini rukun iman kepada malaikat adalah salah satu pilar yang membantu mempertebal keimanan kita. Dengan kita belajar semakin banyak memperdalam tentang iman kepada malaikat akan memupuk keimanan kita semakin tebal, semakin menyelamatkan kita nanti di akhir. Kemudian yang kedua, selain itu semakin mengagungkan Allah. Karena seorang ketika mendengar tentang sangat besarnya seorang malaikat, misalnya malaikat yang mikul yang mikul arsy misalnya. Arsy-nya Allah itu kan saking besarnya arsy itu. Itu malaikat yang mikul aja jarak antara segini sampai sininya berapa tuh? 70 tahun. Jarak antara sini sampai sini tok. Berarti gedene koyo ngopo? Besarnya kayak apa itu? Berarti Allah yang menciptakan malaikat tersebut lebih besar lagi. Dan seorang apabila dia mendengar bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang sangat banyak, pasukan-pasukan yang tidak mengetahui jumlahnya kecuali Allah, maka dia menyadari bahwasanya Allah dialah Raja yang hak, yang berkuasa, yang maha tinggi, yang maha besar, yang mengatur seluruh perkara. Maka keyakinan ini akan membawa dia untuk hanya menyembah kepada Allah saja dan meninggalkan penyembahan kepada selain Allah. Makanya ketika kita tahu bahwasanya Allah itu pasukannya banyak, Allah punya, berarti Allah maha segala-galanya, Allah yang ngatur segala-galanya, Allah yang maha memberi rezeki dan lain sebagainya. Sehingga ketika dia meyakini itu, dia akan menggantungkan, bertawakal hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kalian, ini wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas, wahai kalau kamu mintalah hanya kepada Allah. Kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Ini wujud dari tauhid. Sehingga kita semakin memupuk tauhid kita. Menggantungkan tawakal hanya kepada Allah karena kita tahu semua ini adalah di bawah kehendak Allah. Kalau kita betul-betul meyakini ini, maka tidak akan mungkin kita jauh-jauh safar ke makam si fulan, makam syekh fulan atau makam wali fulan, di situ akan berdoa minta-minta. Kalau kita betul-betul Allah maha mendengar doa kita, Allah dekat dengan kita, kita akan semuanya minta kepada Allah dan tidak minta kepada selain Allah. Ini buah beriman dengan malaikat. Karena malaikat yang sekian itu banyaknya, malaikat yang menyampaikan doa kita, yang malaikat yang mengabulkan, mengaminkan doa kita. Kemudian selanjutnya, kalau buah beriman
dengan malaikat-malaikat Allah, yaitu menjadikan seorang itu tawadhu dan jauh dari sifat sombong dan riak di dalam ibadahnya. Karena dia tahu bahwasanya di sana ada para malaikat yang jauh lebih banyak ibadahnya kepada Allah dan mereka tidak memaksiati Allah sedikit pun. Makanya kalau kita mungkin banyak sholatnya, banyak zikirnya, sholat sampai mungkin sampai betul-betul payah misalnya, itu pun tidak ada bandingannya dengan malaikat-malaikat yang tugasnya ibadah pada Allah. Makanya ketika kita tahu malaikat itu hanya tugasnya ibadah tok, mereka tidak pernah letih, tidak pernah bosan, selalu ibadah kepada Allah. Kita tahu seperti itu, kita nggak akan sombong dengan ibadah kita, menganggap kecil amalan-amalan kita. Kita mungkin, bahwa saya seperti ini, saya akan sudah merasa pol. Enggak, malaikat jauh lebih hebat lagi dalam peribadahannya. Maka kita tawadhu, semakin merasa rendah di hadapan Allah. Allah enggak butuh kita, tapi kita yang butuh Allah. Kemudian selain itu, yang keempat, mengetahui rahasia-rahasia alam yang sangat teratur dan kejadian-kejadian yang ada di dalamnya, dan bahwasanya di sana ada malaikat-malaikat yang Allah tugaskan dengan amalan-amalan yang berkaitan dengan alam semesta dan juga manusia. Kita belajar seperti itu, berarti kita akan tahu bahwasanya semua keteraturan alam ini ada malaikat-malaikat yang bertugas di situ, in charge istilahnya, yang dengan keteraturan alam ini. Pasukan-pasukan Allah semuanya atas izin Allah dan semua bergerak atas kehendak Allah. Sehingga kita tahu bahwasanya di situ ada, oh ternyata yang seperti ini adalah malaikat-malaikat. Kemudian buah beriman selanjutnya yaitu nomor 5, mencintai amal soleh. Karena di sana ada malaikat yang menulis amal kebaikan dan di sana ada malaikat-malaikat yang mendoakan dengan kebaikan bagi orang yang melakukan berbagai jenis amal soleh. Jadi kita tahu bahwasanya malaikat itu mendoakan kebaikan, menulis kebaikan, kita mencintai amal soleh. Karena kita tahu samping kanan kiri kita adalah malaikat yang selalu mengawasi kita dan juga mendoakan kita. Juga membenci kemaksiatan dan menjauhinya. Karena di sana ada malaikat-malaikat yang mencatat ucapan dan perbuatan kita. Di sana ada malaikat-malaikat yang mendoakan dengan kejelekan dan laknat bagi orang yang melakukan beberapa jenis kemaksiatan. Jadi kita tahu bahwasanya malaikat selalu berada di sekitar kita, kita akan waspada, mencintai amal soleh dan juga menjauhi maksiat. Karena apapun yang kita kerjakan tidak akan lepas dari catatan malaikat. Bahkan amal niat kita juga dicatat oleh malaikat. Makanya kita harus waspada. Kemudian buah beriman berikutnya yaitu yang ketujuh, meniru dan meneladani para malaikat di dalam ibadah, ketaatan dan rasa takut mereka kepada Allah. Ya kita berusaha, oh malaikat seperti ini ya, kita ternyata mungkin mereka adalah makhluk yang diciptakan dari nur sehingga tanpa letih, tapi kita berusaha, ternyata amalan-amalan itu yang dikerjakan malaikat adalah amalan-amalan dicintai oleh Allah, sehingga kita berusaha semaksimal kita. Dan yang terakhir yaitu bersyukur kepada Allah atas kenikmatan yang besar ini, di mana Allah menugaskan para malaikat untuk melakukan beberapa amalan yang berkaitan dengan alam semesta dan juga manusia. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Kita bersyukur bahwasanya alhamdulillah ternyata Allah tugaskan para malaikat. Kita banyak sekali dibantu oleh malaikat. Ada yang malaikat yang menjaga kita, ada yang mencatat amalan kita, sehingga kita bisa semakin dekat untuk berbuat ihsan. Ihsan adalah kita antak butallah ka'annaka tarah fa illam yakun tarah fa innahu yarak. Jadi ihsan itu level tertinggi di dalam Islam. Jadi Islam, iman, kemudian ihsan. Level tertinggi yaitu kita meyakini bahwasanya kita seakan-akan beribadah kepada Allah, seakan-akan kita melihat Allah. Seandainya nggak bisa seperti itu, kita yakin bahwasanya kita akan selalu dilihat oleh Allah. Sehingga apapun yang kita berbuat, kita selalu berbuat yang terbaik agar mendapatkan ridho Allah dengan yaitu tadi salah satunya semua kita dicatat oleh para malaikat. Semoga yang kita sampaikan tentang beriman kepada malaikat ini bisa memberikan manfaat
Kemudian insya Allah untuk malaikat, beriman kepada malaikat sudah selesai. Untuk silsilah berikutnya atau mungkin pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang beriman dengan kitab-kitab Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.